Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berdua akan membawakan tugas podcast yang berjudul tentang listrik rumah sederhana. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya adalah Riko Hafiz Bajes Saputra. Saya dari kelas 12 Teknik Elektronika. Dan nama saya Muhammad Atar Al-Hilali dari kelas 12 Teknik Elektronika. Nah, halo kawan-kawan, balik lagi di podcast kita hari ini. Kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan kita, yaitu listrik rumah sederhana. Betul banget, kayaknya sepele tapi listrik rumah mati langsung panik semua ya. Nah, bener tuh. Ngomong-ngomong, menurut kamu listrik itu sebenarnya apa sih? Kalau secara sederhana, listrik itu adalah aliran energi berasal dari pergerakan elektron energi ini yang kita pakai buat menyalakan seperti lampu, TV, HP, dan lain-lain alat elektronik rumah tangga. Berarti listrik itu sangat penting banget ya di rumah. Wah, penting banget. Hampir semua aktivitas sekarang butuh listrik, bahkan air sering pakai pompa air untuk menyedot air. Ya juga ya. Nah, aku mau tanya nih, di rumah kita itu listriknya asalnya dari mana sih? Ya juga ya. Nah, kamu nanya di rumah kita itu listriknya asalnya dari mana? Kalau di Indonesia, umumnya di PLN, listrik itu dihasilkan dari pembangkit seperti PLTU, PLTA, atau PLTS yang disalurkan ke rumah kita lewat jaringan kabel. Oh, jadi panjang juga ya perjalanannya sampai ke rumah. Iya, makanya kita harus hemat listrik juga karena prosesnya enggak yang sederhana mungkin. Setuju sih. Nah, aku sering dengar nih istilah daya listrik. Itu maksudnya apa sih daya listrik itu? Daya listrik itu kemampuan listrik untuk digunakan, biasanya diukur dalam watt. Misalnya rumah punya daya 900 watt atau 1300 watt. Oh, jadi itu ya bikin kalau alat kebanyakan nyalain listrik bisa jelek ya, atau bisa korsleting. Betul, karena MCB atau pengaman listrik memutus aliran supaya enggak terjadi kelebihan beban. Berarti MCB itu terletak di box listrik itu ya? Ya, yang biasanya ada di dekat meteran listrik. Ngomong-ngomong meteran nih, fungsi meteran itu apa sih? Meteran listrik berfungsi untuk mengukur beberapa banyak listrik yang kita pakai. Dari situ nanti dihitung tagihannya. Kalau sekarang kan banyak yang token listrik ya? Iya, itu listrik prabayar. Kita beli dulu token, baru bisa dipakai. Jadi lebih gampang mengontrol pemakaian. Lebih hemat juga ya kalau kita juga bisa ngatur. Betul, mungkin mematikan lampu kalau nggak dipakai, cabut charger, dan pakai alat listrik yang hemat energi. Bener banget. Tambahin juga kayak pakai lampu LED itu seperti ini nih. Karena ini lebih hemat dibanding dengan lampu biasa. Oh iya, lampu LED itu lebih awet juga kan? Nah, iya betul, lampu LED ini itu tahan lama dan konsumsi listriknya kecil. Nah, aku mau nanya lagi, kenapa sih kadang listrik bisa korslet? Biasanya kabel itu ada kerusakan, atau juga sambungannya longgar, atau terlalu banyak beban. Itu bisa bahaya karena bisa menyebabkan kebakaran dan bisa menimbulkan banyak korban. Wah, serem juga ya.
Nah, betul. Makanya penting banget instalasi listrik di rumah harus aman dan sesuai standar. Tiga. Kalau misalnya ada masalah listrik, kita boleh benerin sendiri gak? Kalau hal kecil sih boleh seperti ganti lampu, tapi kalau sudah berkaitan dengan kabel atau instalasi, sebaiknya panggil teknisi atau maintenance. Iya sih, itu juga biar lebih aman juga. Ngomong-ngomong, Riko tahu nggak fungsi stop kontak itu apa? Nah, itu seperti colokan alat listrik kan? Betul, tapi sebenarnya itu adalah titik tempat kita mengambil listrik dari instalasi rumah. Oh gitu, jadi semua alat listrik terhubung lewat outlet tentunya. Ya, makanya jangan terlalu banyak colokan dalam bentuk stop kontak, bisa berbahaya. Ngot banget tuh. Nah, terakhir nih, menurut kamu kenapa kita harus paham listrik rumah? Supaya kita bisa pakai listrik dengan aman, hemat, dan tahu kalau ada masalah, jadi nggak asal pakai aja. Setuju banget. Dengan paham listrik, kita juga bisa mencegah hal-hal yang berbahaya. Nah, betul, karena listrik itu membantu, tapi juga bisa berbahaya kalau kita nggak hati-hati. Baik, ini adalah alat komponen listrik rumah sederhana yang ada di depan kita. Yang pertama ada klien, MCB, dan stop kontak. Nah, di depan saya juga ini terdapat titik lampu, ada lampu, dan ada saklar. Yang pertama, saya mau nanya kepada Riko, fungsi saklar ini apa sih? Fungsi utamanya dalam listrik rumah sederhana? Menurut saya, fungsi saklar ini adalah sebagai menyambung atau memutus sebuah lampu di listrik rumah sederhana. Oh, jadi seperti itu ya. Alat fungsinya untuk ini memutuskan untuk menyambungkan alat elektrik seperti lampu itu, mematikan dan menghidupkan lampu. Nah, ini fungsinya apa nih? Fungsi fitting. Fitting itu adalah sebagai dudukan lampu. Nah, pasti kalian ini udah tahu semua kan, ini adalah lampu untuk menerangkan di sesuatu tempat dalam rumah, kamar dan ruang tamu dan sejenisnya. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Atta. Di sini terdapat ada stop kontak, MCB, dan klem. Nah, fungsi stop kontak ini apa sih? Untuk menyambungkan listrik ke berbagai macam elektronik seperti kulkas, TV, dan rice cooker dan alat elektronik lainnya. Lalu di sini juga terdapat MCB. Nah, fungsi MCB di listrik rumah sederhana itu apa sih? Nah, MCB ini fungsinya untuk memutuskan arus listrik rumah sederhana. Dan di sini ada klem ya. Fungsi klem ini apa? Klem ini untuk fungsinya menata kabel supaya kelihatan rapi dan kelihatan estetika. Oke teman-teman, cukup sekian. Seru banget obrolan kita hari ini tentang listrik rumah sederhana. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan pengetahuan kalian semua ya. Jangan lupa untuk tetap hemat listrik. Dan tetap aman dalam menggunakan listrik. Oke teman-teman, seru banget ya obrolan kita hari ini tentang listrik rumah sederhana. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua ya. Jangan lupa kalian tetap hemat listrik Dan tetap aman dalam menggunakan listrik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.